apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita pada pertemuan ke-10 dalam mata kuliah pemrograman objek. Dan saat ini kita akan mulai kembali materi kita, melanjutkan dari materi-materi sebelumnya. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa topik yang sangat penting pada saat kita berbicara tentang pemrograman objek atau Object Oriented Programming. Nah, yang pertama adalah kita akan berbicara tentang package. Apa itu package atau paket atau package? Nah, kemudian ada access modifier, ya. Kemudian ada method setter and getter. Kemudian ada inheritance dan nanti sampai pengenalan library Java Swing. Namun di sesi kali ini dari pertemuan 10 ini mungkin kita akan bahas hingga method setter and getter, ya. Nanti berikut ada sesi untuk inheritance, override constructor, dan polymorphism, kelas abstract, interface, kemudian hingga library Java Swing. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Ya, kita mengerti dulu tentang apa itu package. Package adalah sekumpulan kelas atau interface atau enumerasi atau pemisahan atau pencacahan atau pengeceran. Ya, ini sama semuanya ya istilah-istilah ini, enumerasi atau pencacahan atau pengeceran gitu ya. Nah, jadi sekumpulan kelas yang bisa dipisah-pisahkan atau yang bisa dicacahkan atau yang bisa dibagi-bagi dalam beberapa kelompok. Nah, jadi setiap kelas ini akan saling berrelasi namun dibagi dalam beberapa package atau dalam beberapa kelompok. Nah, kemudian package menyediakan mekanisme untuk mengatur kelas. Jadi jika kita sudah membuat package, di dalam satu package itu bisa terdiri dari beberapa kelas ya, ada kumpulan-kumpulan kelas. Nah, jika kita sudah membuatnya dalam bentuk package kelas-kelas kita, misalnya kelasnya ada 10 nih, 1 di package A, 1 di package B, 5 di package A, 5 di package B. Nah, ini bisa saling berrelasi atau saling berhubungan atau saling terhubung satu dengan yang lain. Nah, untuk mengatur kelas dan interface dalam jumlah yang banyak dan menghindari konflik pada penamaan kelas, maka ini package sangat diperlukan. Jadi, misalnya dalam package 1 dan dalam package A dan package B ini ada nama kelas yang sama, namun berbeda package. Nah, ini fungsi package-nya. Jadi, walaupun nama kelasnya sama, tetapi kalau kelas tersebut tersimpan di package yang berbeda, maka bisa disimpan. Artinya bisa terjadi, bisa ada seperti itu kondisinya, di mana nama kelas sama, tetapi berbeda nama package-nya. Oke. Jadi ini sangat berguna package untuk dalam pembuatan program yang besar dengan mungkin nama kelasnya bisa ada yang sama, maka bisa dipisahkan berdasarkan package. Kemudian dua buah kelas yang mempunyai nama yang sama tetapi isinya beda dapat digunakan sekaligus jika berada di masing-masing package. Nah, jadi misalnya ada dua kelas yang punya nama sama tapi berbeda package. Nah, kemudian isinya beda, tetapi isinya beda, jadi isi dari satu kelas, ya satu kelas itu berbeda dengan kelas yang lain, tapi dua kelas ini sama namanya. Nah, itu bisa langsung digunakan saja satu kaligus, karena bisa dikenali, karena berbeda package-nya. Di masing-masing kelas itu punya package-nya masing-masing atau tersendiri. Kemudian jika Anda membuat kelas tanpa dimasukkan dalam package, maka secara default dianggap sebagai unnamed package. Jadi kalau kita buat satu file kelas dan tidak menaruh nama package-nya, maka ini dikatakan unnamed package atau package tanpa nama. Package tanpa nama tidak bisa diimport oleh kelas dari package yang mempunyai nama. Jadi kalau misalnya kita tulis sebuah kelas tanpa menaruh package-nya, maka kalau kita mau import kelas tersebut itu tidak bisa dikenali. Ya, kalau kita mau import dari kelas yang ada package-nya, gitu ya. Oke, kita nanti lihat contoh-contohnya supaya lebih mengerti. Nah, membuat package.
Jika Anda ingin membuat sebuah kelas berada dalam satu package, maka di dalam file kelasnya tambahkan kode berikut. Nah, kalau kita mau buat package, jadi buat dulu file kelasnya atau file Java-nya, kemudian kita mau menambahkan package, maka harus menggunakan keyword ini, package dalam package spasi kemudian nama package-nya, gitu ya. Jadi penamaan package sebaiknya menggunakan huruf kecil semua. Jadi kalau sebaiknya itu biasanya digunakan itu huruf kecil semua. Itu supaya tidak salah menuliskan nama package-nya nanti ketika dipanggil. Nah, kemudian nama package harus disesuaikan dengan nama folder tempat menyimpan kelas tersebut. Jadi nama package itu biasanya juga disesuaikan dengan nama folder tempat menyimpan kelas tersebut. Jadi misalnya kita simpan di folder my library, my lib, nah itu ditulis saja nama package-nya juga my lib. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini, package my lib, kemudian kelas titik, ada double x, ada propertinya itu ada variabel double x dan double y dalam kelas titik ini yang ada di package my lib. Jadi nama package-nya adalah mylib. Oke, aturan penamaan package. Nama package sebaiknya ditulis dengan huruf kecil semua. Kemudian nama package harus sama dengan nama folder. Kemudian suatu file kode sumber hanya boleh menuliskan satu statement package. Jadi kalau satu file atau satu kelas Java itu hanya boleh satu statement package. Jadi kalau satu file kelas Java itu harus ditulis hanya satu package statement. Jadi statementnya kalau mau kelas itu mau pakai package hanya boleh satu package. Perusahaan besar pengembang software biasanya memberikan nama kelas sesuai dengan domainnya. Contoh, nah ini contoh-contoh nama package di perusahaan-perusahaan yang besar seperti kita kenal Facebook, Twitter, Google Map. Ini nama package-nya seperti berikut ini. Misalnya package com.facebook.android, com.twitter interop, kemudian com.google.android.maps. Seperti itu ya. Ini contoh-contoh penamaan di aplikasi atau software yang besar. Nah, mereka menggunakan nama dengan huruf kecil untuk nama package-nya. Nah, import package berarti Anda ingin menggunakan member atau isi dari sebuah package. Import suatu package dilakukan dengan keyword import. Jadi import package itu berarti kita ingin menggunakan member atau class. Kemudian import suatu package dilakukan dengan keyword import. Jadi kalau kita mau tulis keyword importnya seperti ini. Import nama package dot nama kelas. Nah, ini artinya kita mau import sebuah package, nama package-nya apa, kemudian nama kelas. Jadi di sini kita import hanya satu kelas saja. Nah, kemudian import nama package titik bintang. Ini artinya kita mau import seluruh isi package. Jadi seluruh isi package kita import. Kalau kita tulis langsung nama kelasnya, berarti itu hanya nama kelas itu yang kita import, gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Import mylib titik. Nah, itu di kelas yang tadi kita buat ya, di sini ya. Ini kan nama package-nya mylib. Kemudian mylib ini ada di mylib ini untuk kelas titik ya. Jadi kalau kita mau panggil kelas titik ini dari package yang lain, maka kita harus tulisnya seperti ini. Import mylib titik. Import mylib titik titik ya. Di sini namanya juga kebetulan titik. Jadi import mylib titik, kemudian diikuti dengan nama kelasnya yaitu titik juga. Atau import mylib titik bintang. Nah, ini untuk semua isi yang ada dalam si package kita bisa dikenali kalau kita pakai bintang seperti ini. Nah, secara default jika Anda tidak mengimpor atau package apapun, satu package apapun, maka sebenarnya Anda mengimpor package Java lang.bintang. Jadi misalnya kita
tidak melakukan impor apa-apa. Biasanya kita bikin di program-program sebelumnya tidak menggunakan package ya. Nah itu sebenarnya kita sudah import juga, namanya java.lang.bintang, yang mana contoh kelas yang ada di dalamnya itu seperti kelas string, math. Nah itu bisa kita pakai karena dengan sendirinya kelas itu sudah diimpor tanpa harus kita menuliskan kata impor di atasnya, di atas program kita. Nah inilah yang membuat kita tidak perlu mengimpor package apapun ketika menggunakan kelas string atau kelas math. Kemudian aturan penamaan package. Nama package sebaiknya tulis dengan, oh ini sudah ya, oke. Import package. Jika aplikasi yang Anda buat menggunakan dua buah kelas yang namanya sama, tetapi berbeda package yang berbeda, maka sebagai pembeda Anda harus menuliskan nama package-nya. Jadi misalnya kita punya dua kelas yang namanya sama nih, kelas titik, tetapi berada di package 1 dan package 2. Maka kita harus menuliskan, kita tidak bisa pakai bintang tadi ya, dot bintang tadi, tapi kita harus menuliskan nama kelasnya supaya nama package-nya supaya bisa dikenali. Jadi misalnya package 1 titik titik T1 sama dengan new package 1 titik, package 2 titik, kemudian T2 new package 2 titik, seperti ini contohnya ya. Kemudian access modifier ya, tadi kita sudah bicara tentang package, sekarang berikut tentang access modifier. Apa itu access modifier? Jadi access modifier atau pengaturan hak akses ya, pengaturan hak akses. Jadi kalau kita mau akses sebuah kelas ada aturannya. Nah di dalam Java terbagi atas dua jenis atau dua level pengaturan, yaitu pertama pada level kelas. Jadi kita bisa tulis di sebelum kata keyword kelasnya itu bisa tulis di situ, atau di level member. Level member ini maksudnya adalah variabel dan metode. Jadi di dalam kelas itu juga bisa kita tentukan hak aksesnya. Nah, di level kelas itu ada dua, yaitu default, yaitu tanpa menuliskan keyword apapun. Kemudian yang kedua adalah bisa kita tuliskan keyword public. Jadi kalau kita tulis public class, nah itu artinya kelas itu adalah bertipe modifier public. Access modifiernya adalah public. Kemudian di level member. Level member ini misalnya kalau kita di dalam kelas itu ada variabel atau metode. Nah, di depannya misalnya integer A. Nah, ini kita bisa tulis public integer A. Ini artinya si integer A ini sebagai public. Tipe access modifiernya itu public. Ya. Atau misalnya kita buat sebuah metode set A, set nilai A. Nah, kita tulis di depannya public integer set nilai A. Ini artinya metode ini bersifat public, gitu ya. Nah ini di level member itu ada 3, ada public, ada private, ada protected. Ada 4. Yang pertama itu tanpa menulis keyword apapun, yaitu default. Kemudian ada public, ada private, ada protected. Oke ya. Jadi ada, kalau di kelasnya itu kita bisa menggunakan 2 tanpa menulis apapun dan menggunakan public. Kemudian kalau di member atau di variabel dan metode itu kita bisa menulis 4, yaitu tanpa keyword apapun, itu secara default namanya. Kemudian keyword menggunakan public, kemudian keyword menggunakan private dan protected. Nah ini nanti kita lihat masing-masing atau jenis-jenis access modifier ini di kelas seperti apa. Pengaturan akses pada level kelas hanya memiliki 2 kemungkinan. Nah, yang tadi ya, default sama public kalau di kelas. Nah, jika sebuah kelas dibuat dengan menggunakan akses ini, maka ini yang default ya. Jadi kalau kita tidak tulis apapun di depan kelas. Jadi misalnya ada kelas tadi, kelas titik. Nah, kita kan tidak tulis apa-apa nih. Nah, itu secara default itu dinamakan access modifier default karena kita tidak menuliskan apa-apa.
Nah, jika ditulis seperti ini, maka kelas ini, maka kelas tersebut hanya akan dikenal di kelas-kelas pada package yang sama. Jadi artinya kelas tersebut kalau mau dipanggil, harus yang memanggilnya itu berada pada satu package yang sama. Artinya satu folder, satu directory yang sama. Jadi seperti kita sudah buat program-program sebelumnya, itu kan satu tempat directory. Jadi kalau kita panggil kelasnya ya kita tidak menuliskan public atau protected di depan kelasnya, itu nggak masalah karena dia berada di satu package yang sama. Kemudian kalau public, nah kalau gunakan public class, nah ini artinya jika sebuah kelas dibuat dengan menggunakan akses public, maka kelas tersebut dapat dikenal dimanapun, baik di dalam package yang sama atau dari luar package atau Word, disebut di sini Word. Jadi kalau gunakan public justru lebih umum ya, jadi kita bisa panggil dari mana saja, baik itu di satu root folder atau satu package atau di luar package pun bisa, karena kita sudah tuliskan di depan kelasnya ada kata public atau ada keyword public. Oke, kemudian berikut di level member. Kalau tadi level kelasnya itu untuk nama kelas, untuk pembuatan kelasnya itu bisa pakai yang tanpa tulis dan juga public. Nah, kalau di member ini yaitu variabel dan method. Jadi misalnya ada di dalam kelas itu ada variabel, kita tulis kata public di depannya. Misalnya public integer A, public integer X, public integer nilai. Nah, ini artinya kita membuat variabel tersebut yang bertipe integer itu bertipe modifier public. Nah, jika member memiliki akses modifier ini, maka member ini bisa diakses dari mana saja atau Word ya biasanya disebut, yaitu dari kelas sendiri atau dari kelas-kelas lain. Walaupun berada di package yang berbeda, member ini dikenal di subclassnya. Jadi kalau kita mau akses satu variabel atau metode yang menggunakan keyword public, maka itu bisa diakses karena dia bertipenya public, yaitu bisa diakses dari luar, baik luar kelas maupun luar package. Apapun itu bisa akses ya, bisa akses data tersebut atau properti atau member tersebut. Kemudian yang berikut adalah protected. Protected adalah jika member memiliki akses modifier ini, maka member ini bisa diakses dari kelas sendiri atau dari kelas-kelas lain yang sepackage. Member ini bisa diakses di subclassnya atau kelas turunannya, atau biasanya kita sebut juga inheritance. Nah, jadi jika member yang menggunakan protected ini, akses modifier ini, maka member ini bisa diakses dari kelas sendiri. Jadi hanya di kelas itu. Jadi misalnya ada fungsi, ada metode lain mau akses di dalam kelas itu bisa, ya. Jadi dia satu file masih dalam file tersebut, tapi dia beda metode bisa mengakses. Misalnya kita buat sebuah variabel dengan tipe protected seperti ini, maka bisa diakses. Nah, kemudian atau dari kelas-kelas lain yang sepackage. Nah, jadi kalau gunakan protected, yang sepackage saja yang bisa akses ke member tersebut, baik member itu variabel maupun method. Jadi hanya satu package saja yang bisa, yang package-nya yang sama gitu, maksudnya hanya package yang sama yang bisa akses kalau tipe modifiernya protected gitu ya. Member ini bisa diakses juga oleh subclassnya. Nah, kemudian turunan atau inheritance atau subclass. Nah, kalau dia ada menggunakan extends itu kalau dalam Java itu yang disebut dengan inheritance. Nanti kita pelajari lagi berikut di topik berikut tentang inheritance. Nah, kalau gunakan extends itu bisa untuk properti yang bermodifier protected, ya. Kemudian default package private. Nah, kalau kita tidak menuliskan apa-apa,
misalnya cuma tulis integer A, atau metodenya kita tulis integer set nilai A. Nah, ini artinya jika member memiliki akses modifier ini, maka member ini hanya diakses dari kelas sendiri dan dari kelas-kelas pada package yang sama. Jadi hanya bisa di kelas sendiri. Kelas dalam kelas itu, misalnya dari metode lain ke panggil metode yang bertipe tipe default ini, modifier default, itu bisa. Atau dari kelas-kelas dan juga dari kelas-kelas pada package yang sama. Jadi satu package juga bisa. Nah, member ini tidak dikenal di subclassnya. Tapi kalau di inheritance menggunakan extends atau kelas yang merupakan kelas turunan dari kelas itu tidak bisa. Ya, karena dia bertipenya itu private. Private itu hanya di kelas tersebut atau dari satu package yang sama. Ya. Kemudian berikut private. Ya, tadi default ya, karena tadi bertipe default, bukan private, tapi default. Tapi package-nya yang disebut dengan package private. Jadi, kalau kita menggunakan yang berikut ini, yaitu private, misalnya private integer A, atau private integer set nilai A untuk metode. Nah, ini hanya bisa diakses dari kelasnya sendiri. Member ini tidak bisa diakses dari kelas lain maupun subpackage ataupun dari subclassnya. Jadi mau akses dari kelas lain tidak bisa, ya. Walaupun dia subpackage. Jadi hanya bisa dari kelasnya sendiri. Jadi misalnya kita buat itu metode. Nah, metode itu mau dipanggil di metode yang lain dalam kelas itu bisa, ya. Atau kita buat itu variabel private integer A. Nah, private integer A ini kita mau panggil di metode yang lain dalam kelas itu bisa. Tetapi kalau mau dipanggil melalui package yang lain dari kelas yang lain yang ada di dalam package yang sama itu, dari kelas yang berbeda tetapi package-nya sama, itu nggak bisa. Karena ini bersifat private, ya, berbeda dengan default tadi. Kalau default masih bisa ya, di default tadi yang bertipe default itu dari kelas yang lain, tapi dalam satu package masih bisa. Tapi kalau private itu memang tertutup hanya di kelas itu, tidak bisa dari package yang lain. Apalagi dari luar ya, dari luar package. Nah, kemudian dari subclassnya juga nggak bisa, dari turunannya atau inheritance-nya atau menggunakan extend itu nggak bisa juga kalau bertipe private seperti ini. Oke. Yang berikut kita lihat. Nah, ini pengaturan modifier kalau dirangkum dalam tabel seperti ini. Access level modifier untuk public itu kalau di kelasnya itu kalau kita di dalam kelas public itu semua bisa ya, dalam kelas, dari package yang lain pun bisa, di subclass juga bisa, di Word juga bisa. Kemudian kalau protected itu di kelasnya bisa, di dalam package yang sama, kelas yang lain tapi package yang sama bisa. Subclass atau extends atau inheritance itu bisa, di Word itu yang tidak bisa. Artinya di luar kelas, di luar package-nya itu nggak bisa. Kemudian tanpa modifier atau default ya, tanpa modifier ini, kalau kita tidak menuliskan apa-apa di depannya. Nah, ini di kelasnya bisa, kemudian di package juga bisa. Jadi kalau sesama satu package bisa, masih bisa. Tetapi kalau di inheritance itu nggak bisa. Kalau tanpa modifier ya, di inheritance atau subclass itu extension itu nggak bisa, di Word juga nggak bisa. Kemudian private itu hanya di kelasnya saja, di package pun tidak bisa, di subclass pun tidak bisa, Word apalagi tidak bisa. Ya, ini penjelasannya. Seperti tabel ini seperti penjelasan pada penjelasan sebelumnya tadi ya. Oke.
Nah, ini contoh modifier pada kelas default atau tanpa modifier. Nah, kalau kita buat sebuah kelas, misalnya kelas titik, ini kita tidak menuliskan apa-apa nih di depan kelas, di depan keyword kelasnya. Jadi, itu yang disebut dengan modifiernya default, ya, akses modifiernya default. Jadi kita tulis kelas titik, di dalamnya ada metode titik, constructor ya, metodenya ini. Nah, di sini hanya mau print satu statement, yaitu titik di package 1 gitu. Nah, waktu kita panggil, ini kita lihat lokasinya. Lokasi dari kelas titik ini di folder ini, kemudian di directory ini ya, pada package 1. Kemudian untuk tester titiknya itu juga berada di package 1. Nah, jadi kalau kita jalankan program ini, harusnya saya coba jalankan program ini ya. Di sini Java C -cp tester titik.java. Oke, Java -cp tester titik. Ya, hasilnya adalah titik di package 1. Jadi hasilnya sesuai dengan yang ada di kelas titiknya ya. Jadi bisa dilihat gitu. Ya, ini karena berada pada satu package yang sama. Jadi kalau kita tidak menggunakan access modifier, tidak tulis apapun, maka bisa. Karena itu berada di package yang sama, gitu ya. Oke, yang berikut kita lihat. Nah, access modifier public pada level class. Nah, kalau kita pakai di sini ada saya berikan garis bawah merah, ini artinya kita tambahkan public ya. Kita tambahkan public di sini. Nah, kalau kita tambahkan public, maka ini kita menggunakan modifier public. Nah, bagaimana kalau modifier public ini kita gunakan? Nah, di kelas testernya ini berbeda package nih. Dia berada di program di luar dari package 1. Ya. Jadi di sini kita lihat ini yang kelas titik ini ada di package 1, sedangkan yang ini hanya di program di luar ya, di luar directory dari package 1. Artinya berbeda tempat gitu, berbeda package-nya, bukan satu package. Nah, ini kalau kita mau panggil kelas titik ini dari kelas tester titik ini, maka kita harus tulis import package 1 titik nama kelasnya, yaitu kelas titik juga nih. Jadi kita harus tulis seperti ini. Kemudian di kelas titiknya itu kita tambahkan package spasi package 1. Artinya kelas titik ini berada di package 1. Nah, nanti ini bisa diakses karena kita sudah memberikan nama package-nya dan juga kita di sini sudah melakukan import terhadap package-nya. Oke. Jadi ini nanti bisa dicoba. Kemudian yang berikut. Nah, ini contoh modifier pada level member. Kalau tadi pada level kelas itu ada dua tadi, yang tanpa modifier, kemudian menggunakan public. Nah, ini yang pada level member nih, yang untuk variabel dan method. Nah, variabel dan method itu bisa kita kasih access modifiernya juga ya. Jadi misalnya di sini ada dua package, ada package 1 dan package 2. Di mana di package 1 itu ada kelas A. Ya. Kemudian di package 1 juga ada kelas A1. Kemudian di package 2 ada A2. Nah, jika untuk mengakses kelas A, member dari kelas A yang menggunakan access modifier yang tadi, ada 4 access modifier kalau di level member, yaitu ada public, protected, kemudian tanpa modifier, kemudian private. Ya, nah itu hasilnya seperti ini. Jadi kalau public, untuk mengakses, kalau misalnya variabel atau metodenya dari kelas A itu menggunakan public, maka kalau dari
di kelas A sendiri itu bisa diakses member tersebut, variabel atau metode tersebut bisa diakses. Ini Y ini artinya yes atau bisa diakses dari kelas A sendiri. Kemudian kalau diakses dari kelas A1, kalau kelas A1 itu kan satu paket sama kelas A, nah, itu juga bisa karena ini bertipe public. Nah, kalau bertipe public dari kelas A1 pun bisa, kelas B pun bisa. Kelas B padahal tidak ada ini ya, tidak ada hubungan dengan kelas A. Jadi ini seperti tanda panah ini, kelas A1 itu turunan atau inheritance. Kemudian di sini juga A2 ini inheritance atau turunan dari kelas A. Jadi A1 dan A2 ini merupakan turunan dari kelas A. Nah, jadi di kelas B yang tidak ada hubungan sama sekali dengan kelas A, ketika mau panggil variabel atau metode yang akses modifiernya public pada kelas A, itu bisa. Karena itu bersifat public yang akses modifiernya. Kemudian A2 itu bisa juga karena masih bertipe public dan juga A2 ini kan merupakan turunan dari kelas A. Jadi kalau bertipe public itu semuanya bisa, sampai kelas C pun bisa mengakses member atau variabel atau metode yang ada di kelas A. Itu bisa kalau bertipe public. Nah, berikut akses modifier bertipe protected. Protected kalau variabelnya atau metodenya bertipe protected dari kelas A sendiri bisa. Dia mau dari metode lain misalnya memanggil itu bisa. Nah, kalau dari turunannya juga bisa. A1 ya bisa. Bertipe protected itu turunannya juga bisa. Yes. Kemudian B juga bisa karena B itu satu package dengan A. Kalau satu package, kalau bertipe protected itu satu package bisa. Ya. Kemudian A2 itu juga bisa karena dia turunan. Walaupun dia beda package, tapi dia turunan dari kelas A atau inheritance dari kelas A atau subclass dari kelas A. Karena dia subclass bertipe protected itu masih bisa. Ya, oke. Kemudian kelas C. Nah, kelas C ini nggak bisa. Kenapa? Karena kelas C ini beda package dan tidak ada hubungan atau tidak ada turunan dari kelas A ke kelas C. Jadi kelas C tidak bisa mengakses member yang berupa variabel atau metode yang bertipe protected pada kelas A. Kemudian tanpa modifier. Jadi kalau kita tidak tulis apa-apa pada membernya, pada variabel atau metodenya itu, maka seperti ini. Kelas A bisa. Kemudian A1 bisa juga. Kemudian B itu bisa karena B ini juga satu package dengan kelas A. Jadi bisa mengakses member yang tanpa modifier. Nah, A2 ini tidak bisa. Kenapa? Karena A2 ini walaupun dia turunan, tapi dia beda package. Jadi kalau di A1 tadi itu bisa karena dia satu package, bukan karena dia turunan. Bukan karena dia turunan dari kelas A, tapi karena dia satu package. Tanpa modifier itu harus satu package. Atau dari kelasnya sendiri atau dari package yang sama kalau tanpa modifier ya. Jadi kelas A1 bisa karena dia ini satu package, bukan karena dia ada turunan ya. Kemudian kelas B ini bisa karena satu package juga. Nah, kelas A2 ini tidak bisa karena tidak satu package walaupun dia ada turunan. Apalagi kelas C yang tidak ada turunan bahkan tidak satu package. Nah, kalau private kalau variabel atau metode yang ada di dalam kelas A itu akses modifier private, nah ini hanya kelas A saja yang bisa mengaksesnya, gitu ya. Jadi misalnya ada metode dalam kelas A bisa, ada metode yang mengakses variabel dalam kelas A bisa, gitu. Nah, di luar dari itu nggak bisa semua. A1, B, A2, C itu juga nggak bisa. Karena ini bertipe private. Oke.
Kenapa harus memikirkan access modifier? Nah, ini alasannya nih. Membatasi hak akses, yang pertama yaitu membatasi hak akses. Ini dilakukan agar sebuah member tidak sembarang dibaca atau diisi. Kemudian menyembunyikan informasi. Pengguna kelas tidak harus tahu apa yang terjadi dalam kelas. Jadi ini yang disebut dengan encapsulation. Biasanya disebut dengan encapsulation karena ada proteksi kalau menggunakan OOP atau pemrograman berorientasi objek ini. Oke. Nah, contoh kasus access modifier. Misalnya buatlah sebuah kelas bernama nilai yang akan menampung nilai kuis, UTS, UAS. Nilai yang dapat diterima adalah antara 0 sampai dengan 100. Ingat, nilainya hanya 0 sampai 100 ya. Jadi setiap nilai dapat diubah nilainya. Kelas ini harus dapat diakses dari kelas manapun. Nah, jadi kelas ini bisa diakses ya. Artinya kelasnya berarti bersifat public ya. Nah, ada tanda merah di sini, saya berikan membernya atau di sini variabel. Variabelnya itu bertipe variabel dan method juga ya. Variabel bertipe public. Nah, ada public double quiz, public double UTS, public double UAS, public double get NA. Jadi semuanya bertipe public nih ya. Kita buat pertama seperti ini. Nah, untuk mau akses modifier yang tadi, untuk nama kelasnya kita sebut nilai tester. Jadi nilai tester mau akses kelas yang tadi, kelas nilai yang tadi ya. Nah, di sini seperti ini sintaksnya ya. Nilai n sama dengan new nilai titik koma, kemudian n quiz 90, n UTS 70. Nah, di sini n UAS itu 150, padahal tadi kan kita maunya 0 sampai 100 ya. 0 sampai 100 ini visualnya. Ya, 0 sampai 100. Nah, di sini kita taruh nilai UAS-nya 150. Nah, kemudian kita print nilai semuanya ya. Yaitu kita memanggil fungsi getNA. Di sini ada ini getNA. Kita panggil metode yang ada di dalam kelas titik, yaitu getNA. Kita lihat tadi getNA. Nah, ini di sini di getNA ini dia membalikan nilai di mana 0,20 atau 20% kali kuis tambah 0,30 atau 30% kali UTS tambah 0,5 atau 50% kali UAS. Jadi hasil perkalian-perkalian itu nanti dikembalikan nilainya jika kita memanggil fungsi ini atau getNA ini. Jadi waktu kita panggil fungsi getNA di sini, nilai yang tadi dikalikan-kalian itu ditampilkan di sini. Nah, jadi NA sama dengan jika kita menjalankan aplikasi ini, nah NA akan keluar seperti ini, NA titik 2, NA titik 2 144,0. Nah, apakah ini legal? Nah, tentu ini tidak legal ya, karena ini tentunya salah ya, karena UAS kita set di sini adalah 150 harusnya kan, cuma 100 ya. Nah, hal ini terjadi karena atribut quiz, UTS, UAS bersifat publik. Jadi semua ini kan bersifat publik tadi, sehingga bisa diisi secara bebas dari luar. Nah, karena kita buat semua publik, maka ini sebenarnya kita juga yang sudah membuat seperti ini ya, kita harus tahu bahwa ini karena publik. Karena publik semuanya bisa diisi suka-suka dari luar gitu ya. Nah, itu yang seharusnya tidak terjadi. Mari kita perbaiki ini. Nah, solusinya adalah dengan membuat atribut quiz, UTS, dan UAS tidak bisa diisi secara langsung, misalnya dengan menggunakan private atau protected. Nah, jadi misalnya di sini kita rubah. Di sini jadi private. Hanya metodenya saja yang public nih. Ya, metode yang public, sedangkan variabelnya kita buatnya jadi private semua. Nah, apakah ini cukup? Ternyata tidak juga, karena atribut quiz, UTS, UAS itu tidak bisa diakses kalau kita buat seperti ini, buat semuanya jadi private. Artinya
hanya dalam kelas ini saja yang bisa dibaca kan? Seperti tadi kita sudah belajar tentang modifier, access modifier. Jadi kalau kita buatnya jadi private, maka ini tidak bisa dibaca dari luar kelas ini. Nah, ini bagaimana caranya gitu ya. Kita lihat lagi. Karena atribut quiz, UTS, dan UAS mempunyai akses private, maka kelas harus menyediakan suatu cara agar bisa mengakses, mengisi, membaca nilai tersebut. Nah, solusinya adalah method setter and getter. Nah, jadi ini ada yang namanya method setter and getter di Java. Nah, ini yang nanti kita gunakan. Bagaimana menggunakan metode-metode ini. Nah, metode getter adalah metode yang digunakan sebagai perantara untuk mengambil nilai atribut yang tidak bisa diakses. Jadi seperti tadi kan tidak bisa diakses ya. Nah, ini kita bisa menggunakan metode getter. Nah, jadi karena bersifat private atau protected. Metode getter biasanya berupa function yang mereturn tipe data sesuai atribut yang diambil. Jadi metode getter ini biasanya berupa function, jadi berupa metode atau function yang mereturn tipe data sesuai atribut yang diambil. Kemudian metode setter adalah metode yang digunakan sebagai perantara untuk mengisi nilai atribut yang tidak bisa diakses secara private atau protected juga. Nah, metode setter ini biasanya berupa prosedur. Nah, kalau setter itu prosedur. Nah, kalau metode getter itu berupa function. Nah, prosedur dan function ini kita sudah mengerti ya. Function itu berarti ada nilai baliknya, ada return-nya, ada nilai yang dikembalikan. Sedangkan prosedur itu berarti tidak ada nilai yang dikembalikan. Jadi bertipe void. Jadi kalau setter itu bertipe void yang mempunyai parameter input yang bertipe data sama dengan tipe data atributnya. Nah, jadi metode setter biasanya berupa prosedur atau void function yang mempunyai parameter input yang bertipe data sama dengan tipe data atributnya. Jadi kalau di metode setter ini ada parameter. Nah, parameter itu harus tipenya sama dengan pemanggilnya nanti, supaya nanti nilainya itu di-set atau diisi berdasarkan data type atau tipe data yang sama. Metode setter dan getter seharusnya mempunyai akses modifier public. Nah, kedua ini nanti dijadikan public karena harus diakses oleh semua kelas. Nah, contoh metode setter dan getter untuk quiz, UTS, dan UAS karena tadi bersifat private ya, kita sudah rubah tadi bersifat private. Nah, kita pakai metode setnya dulu. Metode set, kita buat metode setnya yaitu void set quiz. Nah, ini pakai prosedur. Prosedur itu gunakan void seperti ini, dimana tidak ada return di dalam bodinya, ini tidak ada return. Nah, di sini kita cuma hanya mau set nilai. Jadi di sini ada parameter. Parameternya ini double x. Nah, nanti kalau ada yang memanggil fungsi set quiz ini harus ada double juga di parameter yang dikirim, nilainya itu berupa double. Dimana nanti nilai yang dikirim itu kita set sebagai quiz. Jadi di sini variabel quiznya nanti di set berdasarkan ini, berdasarkan nilai x. Nah, gitu juga dengan UTS. UTS juga. Ini public void set UTS, public void set UAS. Jadi setiap pemanggil fungsi ini, pemanggil fungsi atau prosedur ini, maka harus parameternya itu bernilai sama dengan parameter yang ada di prosedur ini. Oke, ini untuk setnya, untuk metode setter. Nah, kita lihat untuk metode getternya seperti ini. Jadi ada return quiz. Ya, ini yang disebut dengan function getter. Karena function dia ada return. Kalau prosedur tadi tidak ada return ya, hanya set quiz saja. Nah, ini kita return quiz, return UTS, return UAS ya. Jadi function getternya itu mengambil nilai quiz yang sudah di set tadi oleh metode setter tadi, jadi diambil. Oke. Nah, ini baru fungsi yang tadi yang sudah dibuat sebelumnya tadi.
Nah, contoh pemanggilan kelas berubah karena pengisian atribut dilakukan melalui function. Nah, tadi kan kita tidak seperti ini cara pemanggilnya. Kita langsung tadi n.quiz, n.uts, n.uas. Nah, ini sekarang karena melalui function, jadi kita panggil nama method setternya. Jadi kita, karena di sini kita mau isi nilai, kita panggil method setter, yaitu set untuk quiz itu set quiz, di mana kita kirim nilainya itu 90 yang bertipe double, dianggap oleh method setter pada ini, method setter pada kelas nilai itu bertipe double, ya. Jadi kalau kita kirim 90 di sini, maka nilai quiz itu sama dengan 90 nanti, tipenya double, gitu ya. Nah, kemudian set UTS juga ini tipenya double, nilainya 70, ini di UTS. Ya, di UTS ini set UTS double X, nah ini ya. Ini nanti 70 nanti kita masukkan di UTS. Ini 70. Kemudian set UAS 150. Nah, 150 ini sesuai dengan tadi ya, 150. Namun nanti kita lihat lagi, ini kan nilainya hanya sampai 100, nggak boleh 150 ya. Oke. Nah, apakah ini selesai? Belum. Ternyata belum, walaupun atribut telah diberi akses, tapi ternyata nilainya bisa lebih dari seharusnya, padahal nilainya hanya boleh 0 sampai dengan 100. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita tambahkan di dalam method getternya itu kondisi, di mana kalau nilai dikasih itu 150 itu tidak bisa dihitung, atau nilai lebih dari 100 itu tidak bisa dihitung. Caranya kita taruh kondisi if X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang sama dengan 100 baru bisa diisi. Nah, jadi kalau kita pakai kondisi seperti ini, maka di set UAS tadi, kalau kita set UAS 150 di sini, maka 150 itu tidak bisa diisi, gitu ya. Nah, jadi kalau kita panggil kembali 150, maka 150 itu tidak bisa dibaca. Jadi pengisian UAS menjadi 150 tidak dilakukan karena nilainya tidak valid. Jika dieksekusi, maka hasilnya akan 39. Ya. Kenapa 39? Karena UAS tidak dihitung. Nah, gitu ya. Ini nanti dicoba. Oke. Berikutnya dari contoh ini kita buat latihan. Latihan ini saya anggap sebagai tugas ya. Jadi nanti Anda coba buat tugas ini di latihan ini. Nanti dikumpulkan di fitur tugas di portal kita, di portal e-learning kita, kemudian di menu tugas assignment itu nanti dikumpulkan latihan ini sebagai tugas. Nah, jadi di sini buatlah suatu kelas bernama waktu dengan spesifikasi kelas adalah seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini waktu testernya ini. Ini ada waktu testernya. Oke, ini latihannya, ini deskripsi atau keterangan latihannya. Ya, metode lanjutan gitu ya. Kemudian kelas waktu testernya ini. Kelas waktu tester. Ya. Jadi kalau sudah buat kelas ini kelas ini di latihan ini nanti ada testernya seperti ini, nama kelasnya kan waktu ya. Nah, testernya seperti ini, waktu testernya ya, tampilannya seperti ini ada di bawah 1 sampai 5 ini. Oke. Dan disertai dengan penjelasan tentunya untuk program ini. Jadi itu saja untuk pertemuan kali ini, dan terima kasih sudah mengikuti video ini, dan salam sehat, jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.